معاشر المسلمين وشكرا المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انشد والامام يخطب فقل انشدوا واسمعوا وأنتم رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأنتم يفهمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وهو أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia dan di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan nilai kualitas keimanan kita,
dengan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Karena nilai keimanan kita itu akan bertambah manakala kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Sekecil apapun itu akan membentuk nilai keimanan kita, akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kaitannya dengan iman itu di dalam surat Al-Ankabut tadi, saya baca pada mukadimah tadi, ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira bahwasanya mereka mengatakan beriman, kemudian akan dibiarkan begitu saja tanpa akan diuji keimanannya? Sama halnya seperti perintah puasa di surat Al-Baqarah ayat 183, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang merasa punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena begitu pentingnya nilai keimanan yang ada dalam hati kita, ada dalam diri kita, maka panggilan-panggilan ibadah yang seringkali diberikan kepada kita itu adalah kebanyakan adalah dari keimanan yang ada dalam diri kita. Orang mampu melakukan puasa karena di dalam hatinya tertanam nilai keimanan. Kita bisa hadir di sini untuk mendatangi ibadah perintah sholat Jumat itu dalam rangka karena kita di dalam hatinya ada nilai keimanan, merupakan kewajiban yang diberikan kepada kita, dan tujuan tidak lain adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, seorang mukmin yang sejati. Suatu ketika ada ulama Hasan, ahli sufi, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri suatu ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Atau begitu anda, wahai Hasan Al-Basri, wahai guru kami Syekh, apakah engkau seorang yang beriman?" Padahal beliau itu adalah orang yang ahli sufi, ahli taat kepada Allah. Ditanya murid-muridnya, kemudian dijawab oleh Hasan Al-Basri, kalau yang kalian tanya itu kaitannya seperti hanya ketika baginda Nabi Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, maka mungkin aku termasuk orang yang beriman, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada ketetapan baik dan jeleknya. Mungkin aku termasuk orang yang beriman. Tapi manakala saya membaca di surat Al-Anfal, surat yang kedua, "Inna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kalau yang disampaikan Allah melalui surat Al-Anfal itu kalian tanya tentang nilai keimanan yang ada di diri kami, maka menurut itu kami adalah orang yang beriman meskipun kami sudah menjalankan perintah Allah. Karena di dalam surat Al-Anfal itu ada ciri seorang mukmin yang sesungguhnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah ciri orang-orang mukmin yang sesungguhnya, orang yang percaya kepada Allah yang sesungguhnya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Sudahkah itu ada pada diri kita? Manakala dikumandangkan azan, sudahkah kita tinggalkan apapun yang kita kerjakan? Karena itu adalah panggilan Allah untuk menjalankan perintah Allah. Di situ disebut nama-nama Allah. Sudahkah hati kita bergetar untuk datang menghampiri perintah Allah? Dan itulah ciri-ciri mukmin yang pertama di dalam surat Al-Anfal yang disebutkan.
Makanya kemudian Hasan al-Basri, kalau yang kalian tanya tentang ciri-ciri orang beriman itu hanya percaya kepada Allah dan yang 6 tadi, atau mungkin kami sudah termasuk orang yang beriman. Tapi manakala di dalam surat Al-Anfal itu yang dijelaskan Allah bahwasanya ciri-ciri orang mukmin yang sesungguhnya adalah kalau disebut nama Allah itu bergetarlah hatinya, maka belum tentu kami termasuk orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah nilai keimanannya karena ketawakalnya kepada Allah SWT. Kita seringkali membaca Al-Quran hanya lewat saja. Al-Quran tidak hanya sebagai hiasan ini, apalagi bulan Ramadan ini seringkali kita baca. Padahal perintah kita sebagai seorang muslim minimal ada 5 terkait dengan Al-Quran itu. Satu, kita harus yakin terhadap Al-Quran itu dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang percaya dan orang yang taat kepada Allah. Yang pertama itu harus percaya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran apa? Harus mau belajar untuk membacanya. Kalau kita untuk belajar membacanya saja juga tidak mampu, bagaimana mungkin kita akan mampu memahaminya? Padahal ketiga itu sebagai seorang muslim terkait dengan Al-Quran, kita harus memahaminya. Setelah kita pahami, kita hanya sedikit demi sedikit kita amalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, kalau kita sudah mengamalkannya, kita ajarkan kepada orang lain yang belum bisa membacanya, memahaminya. Dan inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Marilah kita tingkatkan untuk memahaminya. Sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama kita akan bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran itu dengan baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak hanya istiqomah membaca Al-Quran, tapi kita istiqomahkan untuk memahaminya. Karena Al-Quran itu selain dalam Allah dari Al-Kitabul Raibafi adalah syifa'ul lil mu'minin, sebagai obat bagi orang yang percaya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu adalah untuk obat bagi orang yang percaya. Maka dari itu, kalau kita merasa banyak hal yang kita alami, maka bacalah Al-Quran itu dengan cara memahaminya, karena Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian ciri-ciri orang mukmin yang ketiga di dalam surat Al-Anfal itu adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mau mendirikan sholat. Tidak hanya iqamis. Apa bedanya iqamis sholat dan yuqimunas shalah? Kalau hanya mengerjakan sholat, hanya mengerjakan sholat, setelah sholat tidak ada berkahnya di dalam sholat. Setelah sholat tidak ada berkahnya. Tapi manakala yuqimunas shalah, manakala sholat itu benar-benar kita dirikan dengan istiqomah, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu kemudian mampu mencegah dari sifat keji dan munkar. Kita akan selalu hati-hati melihat sesuatu yang haram, kita akan menghindari. Jangankan yang haram, yang syubhat saja akan kita hati-hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kemudian Hasan al-Basri begitu meragukan nilai keimanannya kalau melihat ayat yang ada di dalam surat Al-Anfal. Wa yuqimunas shalah, mau mendirikan sholat dengan istiqomah, bukan karena lagi diberikan banyak harta kemudian rajin ke masjid untuk menjalankan sholat. Kifrat atau tadi kemudian istiqomah di dalam masjid dan sholat. Tidak. Tapi karena itu merupakan perintah Allah, istiqomah untuk menjalankan sholat. Dan itulah ciri yang ketiga seorang mukmin yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang yang mukmin
mukmin yang terjadi adalah mereka mau menginfakkan sebagian hartanya, tidak seluruhnya, sebagian. Allah paham bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh, yang serba kurang. Maka kemudian Allah memerintahkan kalau kita dititipi harta, infakkan sebagian harta yang kita miliki. Kalau kita dititipi ilmu, infakkan ilmu yang kita miliki dengan mengajarkan kepada yang tidak tahu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di ayat yang keempat, ulaika hul mu'minuna haqqan, dan itulah hak golongan orang yang mukmin yang terjadi. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rahimahullah. Untuk itulah mudah-mudahan nilai keimanan yang ada dalam diri kita tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar, tapi nilai keimanan kita marilah kita tingkatkan seperti di dalam surat Al-Anfal. Wa idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum, kalau dipanggil atau disebut nama Allah maka bergetarlah hati kita. Itulah mari kita tingkatkan ke situ. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan manakala kita membaca ayat-ayat Allah yang kaitannya dengan neraka, dengan siksa, maka kemudian bertambahlah nilai keimanan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Lalu bekal apa yang akan kita bawa? Menjadi kemudian marilah kita dirikan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau belum bisa sholat dengan istiqomah, marilah kita berusaha untuk istiqomah. Dan yang keempat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita dititipi harta, dititipi ilmu, dan apapun yang kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, marilah kita infakkan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin yang terjadi, sehingga dijadikan oleh Allah tadi diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, diampuni dosa-dosa kita, kemudian diberikan rezeki yang banyak yang halal dan barokah untuk bekal hidup kita menuju ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وهو أفضل الإنسان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منكم والأموات. اللهم جدد إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسددنا في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. رب أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الصلاة.